Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai salah satu algoritma dalam data struktur atau struktur data yang dinamakan sorting. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Wisnu Ginanjar Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2022 53131. Oke, kita mulai. Nah, sebelumnya, apa sih itu sorting? Nah, sorting itu adalah sebuah algoritma untuk menyusun suatu item atau suatu data dalam urutan tertentu ke sesuatu urutan yang tertentu sesuai dengan keinginan. Contoh saja, kita memiliki sebuah data angka yang sangat acak dan tidak kita ketahui apakah itu urut atau tidak. Akan tetapi kita ingin mengurutkannya sesuai dengan nomor dari awal maupun dari akhir, misal dari 1 sampai ke 10 dengan sesuai urutan yang sesuai dan begitu sebaliknya. Nah, kemudian dari sorting tersebut ada dua macam urutan. Yang pertama itu ascending. Nah, ascending itu mengurutkan dari nilai yang kecil ke besar. Seperti yang tadi udah aku mention, ascending itu misalkan kalau kita ibaratkan dalam penyortiran, sorting ini dalam bahasa Indonesia itu penyortiran, itu misal dari 1 sampai 10 itu diawali dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau descending itu kebalikannya dari ascending. Descending itu mengurutkan suatu nilai atau bilangan itu dari besar ke kecil. Itu kebalikan dari ascending. Contoh saja misal 1 sampai 5. Nah, itu 1 sampai 5 itu kan misal acak gitu ya. Untuk yang descending itu akan dimulai dari angka yang terbesar. Misal 1 sampai 5 itu yang terbesar berapa? Jadi yang terbesar 5, terusnya itu ada 5, yang lebih kecil lagi itu ada 4, 3, 2, 1 dan seterusnya kayak gitu. Kemudian pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa metode-metode atau jenis-jenis algoritma dalam sorting tersebut. Yang pertama itu ada bubble sort, yang kedua ada insertion sort, yang ketiga ada selection sort, yang keempat ada quick sort dan merge sort. Kelima metode sorting ini nanti akan dijelaskan rekan kami pada di next slide ya. Saya Muhammad Lutfian Hanif dengan NIM 2022 53101. Pertama ada bubble sort. Bubble sort adalah metode gelembung dengan sortir menukar data dengan tepat di sebelahnya. Jika data sebelumnya lebih besar dari sesudahnya sampai habis iterasi. Jadi teknik bubble sort adalah memindahkan apakah angka di sebelahnya itu lebih besar atau lebih kecil. Jika lebih kecil, maka akan di swap atau ditukar. Bisa dilihat dari contoh implementasinya. Ada angka 8, 5, 6, 4, 3. Angka 8 apakah lebih besar dari 5? Kalau iya, maka akan ditukar atau di swap, yaitu 5, 8. Setelahnya, apakah angka 8 lebih besar dari angka 6? Jika iya, maka akan ditukar juga. Jadi 6, 8. Dan angka 8 apakah lebih besar dari angka 4? Jika iya, maka ditukar. Jadi yang
Jika 4 lebih kecil dari 8, maka dia ditukar di depannya. Terus, apakah 8 lebih besar daripada 3? Jika iya, dia di sebelah kanan. Jadi, yang kiri itu lebih kecil. 8. Selanjutnya, mulai dari 5. Apakah 5 lebih besar daripada 6? 5 kan lebih kecil dari 6. Jadi, ini adalah tetap 5. Apakah 6 juga lebih besar daripada 4? Kan 6 lebih besar daripada 4. Jadi 4, 6. Apakah 6 lebih besar daripada 3? Kan 6 lebih besar daripada 3. Berarti posisi 3 dan 6 itu ditukar atau di-swap. Apakah 6 lebih besar daripada 8? 6 kan tidak lebih besar daripada 8, maka posisinya tetap, tidak ada pertukaran. Setelah itu, apakah 5 lebih besar daripada 4? Kan 5 lebih besar, maka ada pertukaran posisi, yaitu 4 dan 5. Apakah 3 apakah 5 lebih besar daripada 3? 5 kan lebih besar, maka seperti tadi, yaitu akan di-swap, ditukar. Apakah 5 lebih besar daripada 6? 5 tidak lebih besar daripada 6, maka posisinya tetap ada yang ditukar. Jika 5, apakah lebih besar daripada 6 lebih besar daripada 8? 6 tidak lebih besar daripada 8, maka posisinya adalah tetap. 4. 4 apakah lebih besar daripada 3? 4 lebih besar. 4 apakah 4 lebih besar daripada 3? Maka iya, maka ada pertukaran seperti ini. Dan ini sudah urut, jadi tinggal masukkannya. Jadi ini adalah hasilnya melalui teknik bubble sort, yaitu bubble sort adalah dengan teknik gelembung, apakah angka yang di sebelahnya itu lebih besar atau enggak. Kalau lebih besar, maka tidak ada pertukaran. Maka misal di sebelahnya itu lebih kecil, maka ada lebih kecil, maka ada pertukaran posisi. Sekian, itu adalah teknik bubble sort dan contoh implementasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kali ini masuk ke bagian insert sort. Insert sort merupakan algoritma pengurutan dengan cara penyisipan elemen larik pada posisi yang tepat. Algoritma ini dasarnya memilah data yang akan diurutkan itu menjadi dua bagian. Bagian yang sudah diurutkan dan yang belum diurutkan. Bagian yang sudah dan belum. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh. Misalkan kita memiliki 6 array, satu array dengan 6 baris. Misal saya isi 11, 13, 16, 12, 15 dan 14. Nah, kita coba. Nah, indeks ke 0
berisi 11, indeks 1 13, 16, 12, 15, 14. Nah, cara pengurutannya, nah ini diseleksi dari depan 11, 13, 16, 12, 15, 14 urut. Lalu nah di scan satu persatu, diproses posisi pertama, apakah di posisi yang benar, jika benar lanjut ke selanjutnya, jika masih benar lanjut ke selanjutnya. Nah, pada posisi indeks ketiga ini apakah hasilnya benar? Menurut logika ini hasilnya salah, maka posisinya akan dikoreksi. Nah, W record has left the correct position, kita kembalikan ke posisi sebelumnya. Nah, apakah ini sudah benar? Belum, ini masih diinsertkan lagi ke posisi yang benar, yaitu di bawah 13 dan di atas 11. Nah, apakah posisi 12 ini masih lebih kecil daripada 11? Tidak, jadi sudah tidak perlu, dan kita lanjut posisi ke-15. Nah, posisi 15 ini terdeteksi lebih kecil daripada posisi sebelumnya, maka algoritma otomatis akan memindah dari indeks tersebut ke indeks yang lebih rendah. Nah, apakah sudah lebih rendah daripada 16, dan apakah sudah lebih tinggi dari 13 atau 15 sebenarnya lebih rendah daripada 13? Program menyatakan tidak dan melanjutkan ke processing selanjutnya, mengetahui posisi ke indeks kelima yang bernilai 14 apakah bernilai lebih besar dari 16 atau bernilai lebih kecil. Nah, ini bernilai lebih kecil, maka akan di swap, dipindah posisinya dengan posisi 16. Nah, seperti itu. Nah, lalu algoritma mendeteksi lagi apakah 15 itu masih lebih kecil daripada 14 atau lebih besar daripada 14. Kalau lebih kecil, ini tidak akan di swap lagi, karena ini lebih besar daripada 14, itu harus di swap, jebret. Nah, seperti itu. Nah, program ini lalu akan selesai karena seluruh alur dari proses algoritma sudah dilaksanakan. Oke ya, seperti itu. Terima kasih. Saya Muhammad Aziz Sukma, NIM 202253138. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Al-Barki, nomor induk mahasiswa 2022-53149. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijabarkan oleh teman saya sebelumnya. Dan metode yang akan saya jelaskan atau metode ketiga adalah selection sort. Jadi selection sort sendiri adalah mencari elemen yang tepat untuk diletakkan di posisi yang telah diketahui dan meletakkannya di posisi tersebut setelah data tersebut ditemukan dan pencarian dilakukan di semua data yang ada. Atau bisa diartikan juga selection sort merupakan salah satu algoritma pengurutan yang sederhana, yaitu bekerja dengan terlebih dahulu menemukan elemen terkecil atau terbesar. Jadi tidak hanya penemuan atau menemukan elemen terkecil, tapi bisa juga digunakan untuk menemukan elemen terbesar. Sama sih metodenya, hampir sama semua, bisa digunakan untuk metode besar pada kecil. Menggunakan scan linear dan swapping ke posisi pertama dalam daftar, kemudian menemukan elemen selanjutnya yang terbesar atau terkecil tadi. Kedua, dengan menukarkan elemen yang tersisa dan sebagainya. Selection sort terbagi bagian pengerjaannya yaitu mencari nilai minimum atau ascending dan maksimum atau descending dalam sebuah list. Jadi kalau kita lihat dari contohnya di sini, ini ada data 52463 531 ini diurutkan. Jadi yang pertama yang paling kecil adalah 1. Setelah itu data
algoritmanya akan mencari sampai data terbelakang untuk dicari data terkecil, dan selanjutnya adalah 2. Ini sudah dipilih, di sebelahnya 2 ada 4, tapi akan mencari lagi yang lebih kecil lagi, karena ini mencari yang paling kecil. Selanjutnya adalah 3, lalu 3 di posisi yang paling depan, selanjutnya setelah nomor 2, dan akan mencarikan seleksi yang selanjutnya sesuai dengan urutan yang diinginkan. Misal terkecil ya, dari terkecil jadi sampai yang terakhir yang terbesar. Selanjutnya adalah 4, dan ini tinggal 5 sama 6. Diseleksi ada 5 terlebih dahulu, terus di bagian terakhir adalah 6. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang bingung, apa sih perbedaan dari selection sort, yang sebelumnya insertion sort, dan yang paling awal adalah bubble sort. Jadi di sini akan saya jelaskan sedikit tentang perbedaan dari dari beberapa metode yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama adalah bubble sort. Kalau bubble sort ini tukaran dilakukan hanya dengan data di sampingnya dengan 1 kali pertukaran. Jadi terbagi dari beberapa proses. Di sini ada 1, 2, 3. Yang pertama adalah di sini. Jadi kalau dengan data di sampingnya lebih kecil, maka akan ditukar, langsung ditukar lagi. Jadi ini adalah dari data yang terakhir yang ditemukan. Jadi tidak bisa misal dari 3 ini yang terkecil langsung ke depan, itu nggak bisa. Jadi ke sampingnya dulu, setelah itu sampingnya lagi, hanya bertukar 1 posisi saja sampai ditemukan data terakhir, yaitu 4, 6, 3, 7. Selanjutnya proses selanjutnya sama, diperbandingkan dengan sebelahnya, 1 angka di sebelahnya diperbandingkan. Jika memang lebih kecil yang sebelah kanan, maka akan ditukar. Begitupun selanjutnya sampai ketemu metode yang di proses kedua ini. Hasilnya jika memang dirasa masih tidak urut, maka akan dilanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu metode terakhir. Di sini 4 dan 3 lebih besar 4, maka bertukar posisi, dan selanjutnya karena sudah benar, maka tidak perlu terjadi pertukaran kembali. Yang selanjutnya ada insertion sort. Di sini hampir sama dengan selection sort, tetapi dia hanya mencari data di sebelahnya saja. Jadi misal ini di sebelahnya saja sama kayak yang tadi, tapi ini bisa langsung, kalau semisal 1 ini lebih besar, maka dia langsung bisa berganti ke posisi paling depan. Kalau yang tadi kan tidak bisa langsung ke depan, hanya bisa bertukar 1 posisi, tapi kalau ini pertukarannya bisa sampai ke depan, tetapi pencariannya hanya 1 angka di sebelahnya. Dan yang tadi selection sort ini bisa langsung ke depan, datanya paling depan, dan pencariannya bisa langsung dari sini langsung sampai ditemukan, dicari data yang paling kecil ke seluruh data yang ada. Langsung kalau emang ada yang lebih kecil lagi, maka langsung ditaruh depan. Jadi bisa langsung lebih ringkas lagi gitu, bisa langsung maju ke depan jika memang data itu memang yang paling kecil, dan bisa mencari data yang terkecil untuk ditaruh ke posisi yang paling depan. Jadi bisa nyeleksi sampai belakang. Adapun kelebihannya dari metode ini adalah algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Nah, selanjutnya operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja ya, seperti tadi ya sudah saya jelaskan. Dan selanjutnya adalah waktu pengurutan dapat lebih ditekan lagi, mudah menggabungkannya kembali, dan kompleksitas selection sort relatif lebih kecil. Tapi ada kekurangan juga, membutuhkan metode tambahan. Selanjutnya adalah sulit untuk membagi masalah. Di sini ada contohnya dalam pengaplikasian kodenya di Java seperti ini.
Dan untuk outputnya sama ya, maksudnya dalam artian dia akan mengurutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar. Kalau seperti ini ya berarti nanti diurutkannya dari 2, 10, 12, 15, 20. Seperti itu outputnya, dan ini adalah contoh codingannya. Baik, mungkin itu saja materi selanjutnya yang saya berikan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai quicksort. Nah, quicksort itu mengurutkan data dengan membagi menjadi beberapa partisi, membaginya menggunakan sebuah pivot. Quicksort juga menggunakan rekursif dalam algoritmanya. Data yang kurang dari pivot sudah ditentukan ditaruh di sebelah kirinya pivot, sedangkan data yang lebih besar dari pivot maka ditaruh di sebelah kanan pivot. Nah, contohnya itu seperti ini. Benar. Nah, di sini sudah saya siapkan ada angka acak 728, 12, 136. Nah, pivot itu bisa menentukan pivot itu bisa dari yang paling depan, atau yang paling belakang, atau bisa bahkan di tengah-tengah. Nah, kalau ini kan kasus ini ada ganjil, berarti tinggal nyari aja di tengah-tengahnya kan ada angka 12. Kalau ini angkanya berjumlah 8, maka itu dibagi 2 jadinya 4. Jadi ada di angka keempat. Nah, ini saya coba untuk pivotnya itu menggunakan yang paling belakang. Pivotnya menggunakan yang paling belakang. Nah, angka 6. Jadi 6 itu nanti ditaruh di sini. Terus yang lebih kecil dari angka 6 ditaruh di kirinya 6. Yang lebih besar ditaruh di kanannya 6. Nah, 7 sama 6 lebih besar 7 taruh sini. Terus 2 sama 6 lebih besar 6, 2 taruh sini. 8 sama 6 lebih besar 8, 12 sama 6 lebih besar 12. 6, 1 sama 6 lebih besar 6, 3 sama 6 lebih besar 6. Nah, ini kan pivotnya tadi. Nah, jadi urutan seperti ini. Langkah selanjutnya itu, ini kan dibagi menjadi 2 partisi. Partisi yang lebih kecil dari 6 sama yang partisi lebih dari 6. Nah, di sini kan ada yang kurang dari 6 itu masih acak. Sedangkan yang lebih dari 6 itu udah urut, jadi di sini udah urut. Selanjutnya tinggal ngurutin yang partisi kecil. Itu ada ini. Kemudian yang udah urut dikasih ini aja. Nah, kemudian dari 3 ini digunakan bisa pakai yang pivotnya, bisa pakai yang depan, tengah, atau yang belakang. Nah, kalau pakai yang belakang kan ini jadinya. Nah, 2 sama 3 kurang dari 3 taruh kiri, 1 sama 3 1. Kan 3 udah benar. Terus langkah selanjutnya itu ini. Bentar. 2 sama 1. Nah, kan pivotnya salah satu ya. Kalau yang belakang kan 1. Pas warna ini. Nah, 2 sama 1 lebih besar. 2 sama 1 lebih besar 2, jadi 2 taruh di belakangnya 1. Nah, jadi hasil 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12. Nah, jadi hasilnya seperti ini.
Oke, sekian. Terima kasih. Ya, nama saya Ryan Danovian Muryatama dengan NIM 2022-53134. Kali ini saya akan menjelaskan metode pengurutan data yaitu merge sort. Merge sort merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Nah, merge sort sendiri merupakan salah satu metode pengurutan data yang paling populer untuk digunakan. Nah, apa sih yang membuat metode merge sort banyak digunakan? Nah, keuntungan dari menggunakan merge sort yaitu efisien pada data dengan jumlah yang besar. Cocok untuk data yang susunan acak atau hampir terurut. Nah, yang ketiga nih, stabil dan memiliki waktu eksekusi yang dapat diprediksi. Nah, ada keuntungan juga ada kekurangan dong. Nah, kekurangan metode merge sort ini membutuhkan lebih banyak ruang memori. Yang kedua, sulit diimplementasikan pada lingkungan dengan memori terbatas. Nah, yang terakhir nih, tidak cocok untuk data yang ukurannya kecil. Nah, itu tadi keuntungan dan kekurangan dari metode merge sort. Nah, saya selanjutnya ini akan menjelaskan metode algoritma merge sort itu seperti apa. Nah, kita perhatikan label berikut. Kita mempunyai 6 angka. Nah, 6 angka ini tidak urut alias acak. Ada 6, 5, 12, 10, 9, dan 1. Nah, merge sort itu algoritmanya terdiri dari beberapa proses. Nah, proses yang pertama dari data yang tidak urut ini, proses pertamanya adalah kita membagi, karena ini datanya genap, kita bagi 3, kanan 3, kiri 3. Nah, pembagiannya urut aja gitu, dari 6, 5, 12 di kiri, 10, 9, 1 di kanan. Nah, itu proses yang pertama. Proses yang kedua, nih ya, proses yang kedua ada 10, 9, 1. Nah, ini terserah sebenarnya mau kalian ambil yang mana. 10 sama 9 bisa, 9 sama 1 bisa. Nah, di contoh ini diambil 9 sama 1. Jadi 9 sama 1 turun jadi sendiri, 10 sendiri. Nah, di kiri juga sama, 5 dan 12 turun sendiri, 6 sendiri. Nah, proses yang selanjutnya, ini angka dipecah-pecah menjadi satu angka. Jadi tidak ada yang berpasangan. Nah, untuk 1 sendiri, 9 sendiri, 10 sendiri, 12 sendiri, 5 sendiri, 6 sendiri. Nah, proses selanjutnya lagi nih, mulai diurutkan 1 sama 9, lebih besar mana? Lebih besar 9. Nah, untuk angka yang lebih besar ditaruh di kanan, dan angka yang kecil ditaruh di kiri. Jadi 9 sama 1, 9 di kanan, 1 di kiri, 10-nya turun tetap. Nah, 5 sama 12 nih, besar mana? Besar 12, 12-nya sudah di kanan, ya udah turun aja, langsung turun. Jadi 12, ini 5 ya, 5 tetap posisinya nggak berubah. Nah, 6 tetap 6. Nah, di sini langsung dikelompokkan lagi. Setelah diturunkan tadi, setelah hasilnya sendiri, terus digabung-gabung jadi dua angka seperti ini. Nah, ini digabung lagi semuanya full. 1, 9, 10. Angka yang paling kecil 1, taruh di kiri pol. 9 sama 10 besar mana? Kita 10 di kanan pol. Nah, 9-nya turun di tengah. 6, 5, 12. 5 sama 6 besar mana? Besar 6. 6 di tengah, 5 di kiri. Nah, 12 yang paling besar taruh di kanan. Nah, kalau udah begini nih, nah, digabungkan lagi aja jadi 1. Nah, jadi itu 1, 5, 6, 9, 10, dan 12. Nah, itu tadi penjelasan mengenai metode merge sort. Dan itu tadi merupakan algoritma dari merge sort sendiri.
Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak sekali rekan-rekan semua yang udah membantu untuk menjelaskan mengenai metode-metode sorting algoritma pada struktur data kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan tidak lupa juga pada teman-teman dan semua yang telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai algoritma sorting dan pengimplementasian sorting algoritma pada data struktur atau struktur data, bisa nanti komen aja di bawah. Itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. For you, girl, I swear I do the